Shalom adik-adik, selamat hari pagi. Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana Selamat kabar hari hari Minggu ini? adik-adik. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah online. By the way, di luar sana pandemi sudah mulai mereda, tapi tetap ya adik-adik di rumah belajar tetap cuci tangan, sebelum megang wajah, pakai masker, ya. Kalau main boleh, tapi jangan buka masker, ya. Jaga jarak, Kakak. Iya, jaga jarak. Biar nanti kalau kita udah punya kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah di gereja, kita bisa ketemu semua, oke? Oke. Siap. Hari ini kita akan ibadah online. Udah siap belum? Udah siap, Kak. Siap kan? Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Happy ya. Ayo hap hap hap. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Sarin, Kakak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Oke. Sebelum kita doa, kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Saat ini kami mau beribadah, memulai ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati juga Karini yang akan bercerita firman Tuhan. Adik-adik, biarlah bisa duduk manis bersama mama papa di dalam mengikuti ibadah online kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sonda. Adik-adik, sebelum nanti kakak play videonya, kita sama-sama buka Alkitab ya. Bantu mama, papa, kita baca Alkitabnya dulu di Kejadian 41.
sudah dibuka kejadian itu di Perjanjian Lama. Kejadian 41 sudah ayat 46 sampai 57. Nanti kakak-kakaknya akan bacakan bergantian ya. Adik-adik di rumah bisa sambil baca dibantuin mama ya. Dengerin kalau enggak ya, dengerin kakak-kakaknya ya. Ayo Kak Sondang kita mulai. Kak Dewi ya, Kak Dewi. Ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Ayat 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpannya dalam kota itu. Ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Ayat 51, Yusuf memberi nama Menasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, ayat 54, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat 55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkata Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat 57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, kakak mau share sedikit videonya, adik-adik tetap di tempat ya. Jangan lari-larian dulu ya. Bentar ya. Nih, kakak siapin dulu. Sambil nyanyi ceritakan padaku dulu ya, Kak. Oke, boleh. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Oke, makasih Kak Frita. Nih, kakak share bentar ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu.
Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7. Nah, jadi udah lihat ya tadi ya, jadi diceritain itu dari Yusuf pertama kali mendengar bahwa Raja Firaun itu punya mimpi. Itu awalnya. Kenapa di ayat 46 sampai 57 dijelaskan kalau Yusuf itu menafsirkan mimpi yang diterima oleh seorang Raja Firaun. Nah, adik-adik, untuk adik-adik sekolah minggu, lihat deh, Firaun ini di waktu masih kecil, dia itu dibuang sama kakak-kakaknya. Dibuang, dimasukin ke sumur. Tapi dia nggak pernah benci tuh. Dia nggak pernah dendam di dalam hatinya. Dia diambil sama pengawal-pengawal atau pekerja-pekerja di Mesir, dibawa ke Mesir. Habis itu dijadiin pekerja, tapi karena dia mengartikan sesuatu, jadi dia dipenjara.
Dia di penjara pun tetap dipakai Tuhan untuk dia punya talenta. Dia punya talenta untuk bisa menafsirkan mimpi. Beberapa orang sebelumnya, teman-temannya dia waktu di penjara juga pernah dia tafsirkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapapun kamu, apapun talenta kamu, coba digunakan dengan baik buat orang-orang sekitarmu. Siapa tahu itu akan membantu kamu juga di masa depan. Nah, perencanaan masa depannya di si Yusuf ini cukup panjang ya, sampai kalau dihitung 7 tahun masa subur sampai 7 tahun masa kering. Jadi 14 tahun ke depan dia sudah mampu merencanakannya. Nah, kalau adik-adik kecil gimana nih perencanaannya? Apalagi di zaman pandemi gini yang semuanya serba nggak pasti. Kita serba takut. Mau keluar kita takut karena takut ketular, ya kan? Mau sekolah, mau belajar ketemu sama teman-teman juga harus pakai masker. Jadi kita nggak bisa nih ngobrol ngelihat mulut temennya. Kita nggak bisa lagi tuh cubit-cubitan teman atau mukul teman atau rangkulan sama teman. Biasanya gitu ya, rangkulan sama teman jalan gitu nggak boleh lagi gitu ya. Tapi Tuhan tetap punya masa depan buat kita semua. Nah, adik-adik harus percaya itu. Kalau adik-adik yang kecil-kecil nih sekarang belum tahu nih mau jadi apa. Misalnya kalau kakak-kakak yang udah umur di atas 3 tahun pasti udah tahu nih mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi suster, ada yang mau jadi YouTuber atau jadi TikTokers gitu ya. Nah, kalau yang adik-adik kecil ini masih ngelihat nih, semuanya dilihat. Ngelihat mama kayak gimana, papa kayak gimana, ya. Jadi masih nyontoh sana sini ya. Ada yang mau jadi guru sekolah minggu nggak di sini? Hah? Siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Ngikutin kakak-kakak yang di sini. Cita-citanya jadi guru sekolah minggu. Coba tunjuk tangan, nanti di foto ya pas tunjuk tangan gini ya. Nah, apapun cita-citamu adik-adik, itu baik. Biarlah semua cita-citamu itu dikehendaki Tuhan ya. Dan untuk saat ini, gunakan semua talenta yang Tuhan kasih untuk menjadi berkat buat sekitarmu. Oke adik-adik? Nah, oke Kak. Sekian firman hari ini. Jangan lupa untuk memberikan persembahan. Nah, persembahannya itu nanti akan ada barcode atau nanti mama papa kalau ke gereja bilang ya adik-adik, mama papa aku titip ya buat persembahan aku ya, gitu ya. Persembahan aku sendiri, persembahan mama sendiri, persembahan papa sendiri, gitu ya. Buat sekolah minggu, oke? Nah, buat kegiatan sekolah minggu nanti akan dijelasin lanjut sama Kak Maria. Masih lanjutin yang kemarin ya Kak Maria ya. Lanjutin Kak Maria kayak gimana? Oke Mama, nanti videonya aku share lagi supaya mamanya ingat, adik-adiknya ingat. Jangan lupa dikumpulin sampai maksimal tanggal 20 ya. Udah tanggal berapa ini? Udah mau deket ya? Udah ada beberapa yang japri kakak, boleh di-share di grup, atau japri Kak Maria, boleh. Karena temanya Natal ini, orang Samuel sebagai malaikat, jadi bajunya putih-putih. Oke? Oke, Kakak. Ya. Peace on earth.
Oke. Yuk berdiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita selesai ibadah, kita mau berdoa adik-adik. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama. Lalu aku berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, cerita Yusuf menjadikan kami untuk kami berserah seperti Yusuf di dalam kehidupan kami. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kami, adik-adik kami, biarlah kami bisa menjadi berkat buat semua orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang lindungi kami, dan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu.